Saya lupa merecord. Siti Asni, Pak Pak Rusli, Yeah. Pak Firman belum. Pak Firman. Lupa ya Pak Firman ya. Ya, silakan bisa tunggu Pak Ketua ya. Ya Pak Ketua. Ya kita tunggu ya Pak Firman ya. Melinda Kristianti, Bu Melinda ada? Melinda. Ada Bu Melinda? Tidak ada, Pak. Siapa yang dekat dengan Melinda? Kayaknya Ibu Rosmiati nih. Rosmiati. Bu Rosmiati. Bu Rosmiati. Wah, dua-duanya nggak aktif ini Bu Rosmiati. Sama Bu Intan. Ini enggak. Sudah dikirim, Pak. Oh iya Pak, siapa? Makasih Pak Nge. Berarti Pak Firmannya sudah Bu Lia? Siap. Bu Melinda. Terus siapa lagi, Pak? Tadi Bu Melinda ya, Bu Melinda. Terus Rosmiati Bu. Rosmiati. Rosmiati. Ibu Intan. Intan. G. Ibu Soli. Soli. Ada Ibu Soli sini? Ada Pak. Ada. Mana Ibu? Mana Ibu? Sebentar sore Pak. Oh iya. Tinggal dikirim. Kalau tinggal dikirim jangan sebentar sore Mama. Sekarang saja Mama. Cari tahu lagi dia pun cara Bapak. Jangan nunggu-nunggu lama Mama. Kasih kirim sah. Nanti sore sama Bapak sedikit lain. Oh gitu. Ya. Oke, siap Mama. Ya, siap Bapak. Jangan kasih tunggu lama-lama Mama. Baik. Ya. Ahmad Asmaun. Ya. Ahmad Ramli. Iya, Pak. Sudah Ibu? Sudah. Pak Nengah sadar. Pak Nengah sadar. Sama Karim Muhammad. Sudah ya, Pak? Sudah itu aja Bu. Sudah ya Bu ya? Sudah. Sekarang ujian ya. Siap. Ini kita minta semua nilainya nih soalnya nilai ujian sekarang ya. Nih ya berapapun dapatnya ya itu adalah karya terbaik Bapak Ibu ya. Intinya sekarang nih teman-teman yang belum nih supaya segera gitu ya. Oke. Sekarang yang belum ujian saya mohon ya, saya share aja ya biar apa namanya teman-teman bisa saling mengingatkan ya. Yang belum ujian.
Ujian konsep sudah semua. Sebentar, Pak. Ujian konsepnya nggak ada masalah ya, Bu? Sudah semua. Sudah Oke, semua. lanjut, Pak. Sekarang ujian proposal, Ibu. Ya. Yang belum ya, ujian proposal yang belum ya. Oke, Ahmad Asmaun. siap. Pak Karim Muhammad. Oke, Ya, gitu ya, yang belum ya. siap. Cuma 2 aja, Bu. Siap, Pak. Ahmad Asmaun dan Karim Muhammad. Udah, Bu. Sudah. Sekarang instrumen, Bu ya, ujian instrumen. Oke, Ujian instrumen yang belum hanya Pak Karim Muhammad aja, Bu. oke. Sudah, Ibu? Sudah. Sekarang lanjut ujian simulasi ya. Simulasi pelaksanaan PTK. Yang belum ya, Bu? Oke. Pak Karim Muhammad, Bu. Ya. Arif, ya. Sama Bu Rosmiati. Bu Rosmiati. Rosmiati. Nah, Bu Rosmiati ada ini, tapi sama sekali nggak bisa dihubungi nih. Tadi sepertinya masuk Zoom, Pak. Nah, ada nih, ada. Masuk nih, Bu. Mungkin masih ini. Harusnya dengar bionya nih. Kalau itu mestinya out. Bu Rosmiati. Bu Rosmiati, bisa dengar suara saya? Itu sepertinya ada chat dari Bu Rosmiati, katanya sedang ibadah. Di chat itu Zoom. Oh, enggak, Pak. Ini ibunya ada ibadah. Mungkin berhalangan. Iya. Ini padahal informasi penting nih ya, harusnya mereka juga ini ya. Ya artinya harus aktif juga untuk menanyakan ya. Kalau ada ibadah silahkan saja, tapi saya berharap setelah ibadah langsung masuk. Ya enggak? Ibadah sama dengan muslim, kita persilahkan ibadah, tapi setelah itu masuk lagi gitu. Kan? Nah, harusnya begitu. Oke. Karena ini tergantung ini apa terkait kelancaran kita nanti untuk komunikasi. Jadi saya tunggu sampai besok nih teman-teman. Kalau misalkan terlambat besok, ya udah penutupan gitu. Artinya apa namanya? Coba kita beri kelonggaran dulu teman-teman sampai besok ya, sampai besok jam 12 siang ya. Usahakan kalau bisa hari ini kumpul aja hari ini. Soalnya besok udah penutupan pasti ditanya nilainya. Ya.
Kalau baru besok ngumpulin kapan saya bisa nilai kan begitu jadinya ya. Artinya besok jam 12 itu udah harus Paling terakhir. ya sudah dikirim gitu ya tugasnya kan. Oke, kalau begitu kita coba lanjut dulu Bu. Nggih, Pak. Bu Rosmiati belum. Simulasi ini Bu ya. Nggih. Rosmiati. Itu aja Bu. Sama Bu Sulistiawati mana Bu Sulis? Sulis. Bu Sulis. Mudah-mudahan ada beliau di sini. Dan bisa dihubungi. Bu Sulis. Bu Sulis. Iya Pak, iya Pak, maaf Pak. Nah, Ibu demi kelancaran mohon jangan menunda. Oke? Ini Bu Sulis, kami berharap sekali kerjasamanya. Ya, Iya Pak. kerjasamanya jangan sampai menunda Ibu. Kasihan nanti teman-temannya juga harus ya susah menghubungi Ibu nanti ya. Jadi waktu yang ada nih dipergunakan untuk mengerjakan tugas dulu Ibu. Kasihan nanti Bu ya Ayu sama Pak Firmannya nanti gini Bu ya. Apa susah menghubungi Ibu. Ini karena ada yang belum selesai nih. Ini Ibu belum mengerjakan ujian apa tadi nih? Ujian simulasi Ibu. Simulasi. Ujian simulasi pelaksanaan Tadi pagi saya udah kerjakan Pak, tapi udah saya kerjakan tadi pagi. Cuman saya belum ini mungkin tadi menyelesaikan. Ini belum masuk ini Ibu. Nanti nggak baik. Ini Pak. Nggak usah di ini. Kalau bisa jangan nanti berlupa. Sekarang aja Iya, Pak, waktunya iya. Bu, karena kalau Ibu keburu nanti lupa lagi Ibu. Mumpung ada waktunya sekarang, ya manfaatkan aja waktunya untuk kerja ini. Iya, Ya, Pak. silahkan berdasarkan Iya, Pak. pemahaman Ibu dulu, jangan menunda lagi Bu. Ini udah mau menjelang berakhir ini Bu ya. Iya, Pak. Mohon kerjasama teman-teman semuanya. Ya, oke, kita lanjut. Ujian simulasi sudah. Sekarang ujian teknik pengolahan, Ibu. Iya, sebentar, Pak. Iya, Pak. Ujian teknik pengolahan ya. Yang belum, ya? Yang belum aja ya, Bu. Iya. Karim Muhammad, Bu. Iya. Rosmiati Raka. Bu Rosmiati Raka. Siap. Sama Pak Rusli. Dan Sulistiawati. Nah, ini Bu Sulistiawati. Sekarang saya selesaikan, Pak. Bu Sulistiawati ada tambahan lagi nih, Bu. Ujian apa tadi tuh? Teknik pengolahan, Ibu. Teknik pengolahan. Iya, Belum Pak. masuk nilainya, Ibu. Ya. Oke. Sudah ya, Bu? Sudah. Sekarang ke ujian laporan hasil, Bu. Laporan hasil PTK. Iya, Pak. Yang belum aja ya, Bu. Siap.
Pak Karim Muhammad. Bu Rosmiati Raka, Bu Rosmiati sering ya. Bu Rosmiati Raka. Nggih. Pak Rusli, ini Pak Rusli juga memang ini ya, aktivitasnya minim sekali ya. Terus Bu Sulistiawati. Bu Sulis juga belum. Oke. Ya, kita maklum. Bu Sulis. Sedang mengerjakan. Ada tambahan lagi nih, Bu. Iya, Pak. Itu ujian apa tadi tuh? Laporan PTK. Laporan hasil PTK, Ibu, nggih? Iya, Pak. Nggih, terima kasih, Bu. Satu lagi nih, Bu. Ibu belum mengerjakan post-test, Bu Sulis. Ini tinggal satu nomor ini, Pak. Tadi pagi belum saya lanjutkan. Ini tinggal belum ya. ini. Iya, Ya, Pak. oke. Siap. Iya, Pak. Sekarang untuk post-test ya, Bu Lia ya. Siap, nggih. Yang belum ya, Bu? Nggih. Untuk post-testnya Erni Banamtuan, ada kayaknya Bu Erni tadi. Bu Erni ya? Bu Erni Banamtuan ada ya kayaknya tadi ya. Erni. Oh, ada. Ibu, Mama. Ibu Erni Banamtuan. Ibu belum mengerjakan ujian ini, Ibu? Belum mengerjakan ujian Post-test. post-test, Ibu? Post-testnya belum, Ibu ya? Ya Allah. Oke, silahkan ya, Ibu, dikerjakan. Lanjut. Ibu Iin. Ibu Iin. Ibu belum mengerjakan ujian post-test, Ibu? OTW, Pak. Saya baru lihat, Pak. Oh, ya. Post-test ya, Bu. Oke. Kayaknya baru itu, Pak ya? Udah kemarin dibuka, Bu. Oh. Oke. Ya, Pak, OTW nih. Ya, siap. Ibuin. Pak Rusli belum? Dan Bu Sulis. Sudah, Bu? Nggih, Pak. Sudah. Ini sedang kerjain post-testnya, Pak. Ya, Ibu. Ya. Oke, semangat. Pak Iwan, untuk tugas dan ujiannya ini ditunggu paling lambat besok jam 12 ya. Iya, tapi Biar kalau bisa hari ini, jangan nunggu besok. Oh ya, siap, Pak. Biar saya Iya. kasih keterangan. Segera gitu aja, Bu. Nggih. Jangan ditunggu sampai besok baru ngerjain, nanti mereka kita yang jadi apa namanya masih ya, kasihan nanti Ibu sama Pak Firmannya nanti ya untuk Siap, Pak. untuk segera gitu aja, karena mau penutupan gitu aja, Bu. Bahasanya nih, untuk segera mengerjakan ujian karena mau penutupan gitu aja. Nggih.
Coba saya lihat RTL ya, RTL. Sudah banyak ini, sudah 15 orang ya. Tapi kurang. Oke. Ya, Bapak Ibu, artinya saya tetap akan selalu berusaha memotivasi Bapak Ibu semuanya. Ya, saya akan selalu berusaha untuk menghimbau dan mengingatkan teman-teman semuanya agar segera berupaya mengumpulkan tugas ya, karena kita sudah komitmen dengan komitmen pembelajaran yang kita buat di awal kegiatan pelatihan ini. Bapak Ibu ya, jadi saya tidak bermaksud untuk menyiksa Bapak Ibu, tidak nih, karena ini menjadi bagian dari tugas kita ya, dan kita di sini perlu kolaborasi, maka kita berdayakan sekarang perangkat kelas yang terbentuk ini untuk saling bekerja sama, mengingatkan dan menginformasikan kepada teman-teman yang masih mengalami kendala ya dalam pengumpulan tugasnya. Jadi ketua kelas dan ibu sekretaris kita di sini luar biasa ya, karena beliaunya di tengah kesibukannya untuk menuntaskan tugas pribadi tetap berupaya untuk kontak, komunikasi dengan teman-teman ya. Ini bagian dari kepedulian Bapak Ibu. Coba bayangkan nanti kalau pembelajaran yang terjadi di sekolah, di peserta didik kita tidak hanya sekedar menuntut sisi kognitif saja, tapi bagaimana sisi afektif seperti kerjasama, kepedulian itu kita bangunkan, kan luar biasa sebenarnya. Jangan jauh-jauh mencari contoh, Bapak Ibu, kita mungkin berharap banyak dari peserta didik untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan karakter. Nah, inilah bagian awal yang bisa kita jadikan teladan juga. Jadi lebih ke sisi kesadaran kita semua terkait komitmen kita, bagaimana kita membantu itu ya. Nah, komunikasi di sini tentunya menjadi hal yang penting ya. Teman-teman di sini untuk saling berbagi informasi dan mengingatkan. Kita tidak bermaksud di sini memblacklist, bukan, tidak ada. Murni ini adalah untuk tujuan bersama ya. Mohon Bapak Ibu semuanya kita lebih ke sisi positif yang kita tekankan di sini, tidak bermaksud untuk menjustifikasi ataupun menyalahkan teman-teman, tidak. Nah, inilah bagian dari dinamika pembelajaran yang terjadi sebenarnya. Kalau kita lihat pembelajaran di kelas pun kurang lebih ya seputaran ini yang akan terjadi ya. Di antaranya apa? Motivasi belajarnya. Ini motivasi belajar bisa kita lihat nih Bapak Ibu. Teman-teman yang motivasi belajarnya tinggi, tanpa saya angketkan pun,
itu saya sudah bisa melihat nih teman-temannya yang motivasinya tinggi mana, saya sudah tahu. Atau tidak sudah teramati oleh saya gitu, secara observasi gitu. Namun untuk kedalaman hasilnya tentu saya harus menyebarkan angket kepada Bapak Ibu ya. Saya nanti akan munculkan pernyataan terkait motivasi. Gitu. Dan Bapak Ibu, saya juga menilai itu tidak sekedar berpatokan pada hasil akhir yang didapatkan. Karena kita kan konteks penilaian itu holistik ya. Untuk ranah hasil belajar di ranah kognitif tetap tes saya pergunakan. Namun untuk hasil belajar di ranah keterampilan, saya menggunakan produk plus kemampuan Bapak Ibu untuk berkomunikasi. Ini bagian dari praktek yang saya anggap. Ini bagian penilaian saya juga Bapak Ibu. Tidak sekedar saya melihat produknya aja. Karena ya saya kan mempunyai keterbatasan memantau Bapak Ibu semuanya. Ini artinya sekarang kita kan tetap acuannya adalah sisi keautentikan dari sebuah penilaian. Kalau produknya bagus ya nilai bagus. Namun saya melihat juga nanti dari sisi kinerjanya Bapak Ibu secara praktek bagus ya harus harga yang bagus juga. Gitu. Nah seperti itu ya. Termasuk aktivitas belajar ini juga akan menjadi penilaian kita juga ya. Artinya dari Bapak Ibu, dari kerelaan Bapak Ibu untuk kita jadikan sampel untuk bahan kita telaah bersama itu juga menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya juga ya dalam penilaian gitu. Karena itu ya, artinya sekarang kan ke sisi mana yang menjadi penekanan, yang lebih mudah teramati oleh guru dalam memberikan penilaian, maka itulah yang kita pergunakan. Jangan menggunakan sesuatu yang susah untuk diamati. Gitu. Kalau itu sesuatu yang susah untuk diamati, jadi kerepotan kita saat menilai nantinya. Nah, sama hanya dengan ini, yang paling gampang saya lihat adalah keaktifan. Ya, keaktifan. Kalau saya analisis keaktifan itu banyak. Nanti bisa saya kaitkan nanti ke nilai produk juga, nilai kinerja juga. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, karena ini hari terakhir dari pertemuan kita, maka saya berharap sekali ada sesuatu yang bisa nanti Bapak Ibu dapatkan dari pelatihan ini, yaitu Bapak Ibu sudah mampu menghasilkan sebuah proposal yang sudah direvisi pastinya. Dan dilengkapi dengan instrumen sehingga nanti kita siap untuk pelaksanaan siklus. Ya. Nah, instrumennya sudah saya nilai Bapak Ibu dan tapi belum semuanya ya. Ternyata artinya di sini kesempatan saya untuk ingin meluruskan kembali beberapa yang masih miss Bapak Ibu. Apakah boleh saya review kayak Bapak Ibu salah satu, siapapun boleh. Ini untuk kelancaran saat siklus nanti. Ya. Apakah boleh? Tidak bermaksud justifikasi ya. Boleh. Ya, siapa? Oke. Baik, kalau begitu, ini bekal kita dari pelatihan ini. Saya berharap proposalnya diperbaiki nanti ya. Oke, yang pertama bolehlah dari Bu Lia Ayu dulu ya, karena saya sudah menilai karya beliaunya dan saya kira bagus. Ya, oke, mari kita lihat ya karya Bu Lia Ayu ya, Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Oke, karena produk akhir dari PTK ini adalah proposal yang sudah diperbaiki plus instrumen, pastikan instrumen yang kita kembangkan itu nyambung dengan judulnya, variabel masalah yang kita angkat ya. Oke, saya mohon izin untuk men-share screen karyanya Bu Ayu. Bu Lia, mau ke Bu Ayu. Bu Lia Ayu ya? Iya, Pak.
Ya, kita lihat di proposal PTK. Kita cari di pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas. Oke, ini. Oke, kita cari di sini Lia. Oke. Kelihatan? Mohon respon Bapak Ibu. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Oke, Kelihatan. kita sekaligus ingin ini ya, diperbaiki proposalnya nanti ya. Siap. Iya, Pak. Nanti jangan format ini yang dipakai untuk proposal ya, yang format yang satunya ya. Yang LK2-nya. Oh, nggih, Pak. Ya. Nggih. Nah, oke, Nggih. yang ada judulnya itu loh. Ya, Bu ya, judulnya Oh, apa nggih. gitu kan. Oh, nggih. Ya, Nggih, Pak. nah ini sudah bagus, latar belakangnya sudah saya coba baca dengan seksama. Kesenjangannya juga sudah dihadirkan, terus solusinya juga sudah. Kemudian di sini solusinya adalah problem solving. Nah, ini ya. Nah, nanti tambahan sedikit ya Bu Ayu, Bu Iya, ya. Pak. Ya. Nah, di sini dijelaskan sedikit ya. Kelebihan dari model ini. Oke. Penjelasannya itu di paragraf atasnya yang sebelum terakhir ya, Pak? Ya, ini dah. Ya, dijelaskan sedikit kelebihan model agar kita lebih yakin model ini dapat mengatasi terkait apa nih? Percaya diri ya. Oke. Dan hasil belajar. Ya Bu ya. Ya. Sebentar Pak, masih saya catat. Print di foto aja Bu biar cepat. Oh iya. Foto. Oke. Biar nanti dipelajari lagi ya. Oke. Oke, siap. Oke, ini kemudian ini sudah betul ya. Bagaimana penerapan model problem solving? Bagaimana penerapan ini ya? Bagaimana penerapan model problem solving untuk meningkatkan ini Bu ya? Untuk ya? Oke. Ya? Oke Pak. Di sini untuk. Siap. Bagaimana model solving untuk meningkatkan hasil penilaian di setiap siklusnya? Ini jawaban ini benar ya. Bagaimana penerapan model problem solving untuk meningkatkan ini tingkat percaya diri dulu Bu. Oh, percaya diri dulu. Hasil belajarnya belakangan. Oke, siap. Ya. Ini diganti ini di narasinya gini ya. Tingkat percaya diri. Nah, gini ya. Gitu ya, Bu? Siap, Pak. Ini ya. Ini juga sama ya, disesuaikan ya? Ya, siap. Nah, berarti apakah dapat meningkatkan ini tingkat percaya diri dulu nih? Oh, oke. Berarti Ya. dibalik ya? Oke. Ya, nih. Siap. Tingkat percaya diri. Kalau yang ini baru hasil belajar ya. Oke, siap, Pak.
Oke ya. Nah, Mbak, ini rumusan masalahnya seperti ini. Terus tujuan umumnya adalah ini apa nih? Apa, Bu? Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar atau tingkat percaya diri. Berarti dibalik juga. Ya, Bisa. berarti nanti untuk ya gini ya. Ya istilahnya bagaimana penerapannya ataupun bisa dinarasikan adalah untuk bagaimana untuk mendeskripsikan penerapan model discovery learning dalam meningkatkan gitu ya. Bisa juga Iya. seperti itu ya. Oke. Ya, Bu. Siapa? Tujuan umumnya adalah untuk mendeskripsikan penerapan ini ya, untuk mendeskripsikan penerapan dalam meningkatkan gitu ya, Bu. Iya. Siap. Gini ya, Bu. Untuk Iya, Pak. mendeskripsikan penerapan ini dalam itu ya. Iya. Yang kedua ini untuk meningkatkan hasil belajar melalui penerapan model discovery, model problem solving. Ya, betul. Untuk meningkatkan dibalik nanti ya. Iya, siap. Oke. Ini sudah betul, sudah betul. Ini sudah betul, nanti silakan dicari lagi tingkat percaya diri. Nah, nanti disesuaikan ya mana duluan belakangan ya. Oke, siap, Pak. Oke, teori belajar. Oke, silakan nanti ya percaya dirinya disesuaikan dulu mana duluan belakang. Mana belakangan ya. Oke. Ini ya dinarasikan sedikit. Nanti ya. Oke. Penelitian yang relevan. Penelitian ini dilakukan oleh tahun 2020. Ini ya. Oke. Ini aja langsung. Ini. Oke. Gitu aja ya. Di Sumatera Barat dengan judul penerapan ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan apa nih, Bu? Hasil belajar. Hasil belajar matematika pada Solo gitu ya. Oke. Dengan besar peningkatan. Oke. Berapa persen gitu ya? Hasil belajar, oh ya. Sebesar dari siklus 1 ke siklus 2. gitu ya, Bu? Iya, Pak. Nah, gitu ya, diperjelas ya. Oke, Ini siap. juga sama, yang lain juga sama ya. Oke. Ini disesuaikan ya. Siap. Oke, disesuaikan ini. Oke, kerangka berpikir bisa seperti ini. Guru belum menerapkan. Nah, ini kalau bisa nih, ini guru belum menerapkan model pembelajaran aktif gitu aja dulu. Oke. Pembelajaran aktif, misalkan gini, yang berbasis pembelajaran aktif gitu aja. Oke. Ya, guru belum menerapkan model pembelajaran aktif gitu aja ya, Bu ya.
Ya, Kan siapa? jangan menerapkan model pembelajaran problem solving. Problem solving ini kan hanya untuk kali tertentu aja gitu. Oke. Iya. Guru belum menerapkan pembelajaran aktif. Iya. Hasil belajar dan tingkat percaya rendah dan hasil belajar rendah gitu ya. Ya, dibalik nih. Iya. Oke. Oke, guru menerapkan model pembelajaran problem solving. Ini diganti ya, percaya diri dan hasil belajar meningkat gitu ya. Oke, siapa? Hasil belajar dan meningkat. Jadi ya, Bu. Oke. Nah, ini berarti gimana nih? Hipotesisnya gimana? Menjawab rumusan masalah ini ya. Oke. Berarti penerapan model problem reasoning dapat meningkatkan hasil belajar dan ini dibalik ya, tingkat percaya siapa? diri di setiap siklusnya, betul ya? Ini betul, di setiap siklusnya sudah betul ya. Terus penerapan ini dapat meningkatkan hasil belajar. Tahun pelajarannya jangan lupa ya, Bu. Oke. Ya. Siapa? Semester genap, tahun pelajaran udah. Ini sudah. Ini hilangin tanda tanyanya ya. Oh. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau bisa nih jangan membuat gini sendiri, jangan membuat jangan membuat sistematika sendiri. Oke. Ya, Iya. sistematikanya kita sesuaikan dengan yang sudah kita sepakati ya. Yang ini ya. Ya. Oke. Berarti ini saya hapus ya, Pak. Sebentar dulu, nih kita lihat dulu ya. Ini biar sama-sama ya. Jangan membuat sistematika sendiri karena yang sistematika yang sudah kita bagikan itu sudah sesuai dengan buku 4, Bapak Ibu. Oke, siap. Oke, Pak. Ya, coba lihat nih proposalnya dulu nih. Iya. Ya, Bapak Ibu ini sudah sesuai dengan ini Bapak Ibu, sudah sesuai dengan buku 4 Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu dengar suara saya? Ya, siap Iwan. Bapak Ibu jangan Dengar, Pak. biar PTK-nya itu bisa dinilai Bapak Ibu, jangan membuat sistematika sendiri, nggih. Ini sudah sesuai dengan buku 4-nya Bapak Ibu.
supaya bisa dinilai. Jadi ini yang dimunculkan ya di babnya, di bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ini yang proposal kan ini nih. Nah, terus bab 3 kan setting penelitian ya. Oke. Penelitian, prosedur, teknik alat pengumpulan data, analisis data, indikator kinerja. Nah, di sini yang punyanya Ibu ada jenis penelitian di sini. Ya, berarti enggak usah ya, Pak. Jangan, sesuaikan dengan buku 4-nya Pak Ibu. Semuanya ya, Pak Ibu ya. Kita sesuaikan dengan buku 4-nya. Jadi ini dia. Ya, sesuaikan dengan buku 4 ya. Berarti di sini apa? Apa di sini, Bu? Setting penelitian. Setting penelitian. Berarti setting penelitian nanti jelaskan nanti ya. Berarti tempat, waktu, subjeknya itu ya, Bu ya. Ya, Pak. Ya, ini sesuaikan. Habis itu prosedur. Ketika ini dilaksanakan, ini rencananya tahun berapa ini? Rencananya tahun ini, Pak. Ya, tahun ini. Tapi mohon maaf teman-teman, ada yang salah tulis. Di situ ditulis tahun 2020. Ya, padahal ini belum terlaksana. Ya, ada yang laporan dikirim ke saya, itu laporan yang tahun 2020. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Siap. Sesuaikan nanti ya, Bu. Ini di Ya, Pak. mohon nih disesuaikan ya. Saya beri keterangan disesuaikan gitu ya. Oke. Ya, Pak Iwan. Oke, disesuaikan dengan sistematika. Terus yang ini? Oke. Penelitian ini, Ibu ini, halo Ibu. Ya, G. Tambahkan sedikit gini ya, penelitian ini rencananya, di sini, rencananya, kan proposal nih, G. rencananya akan dilakukan selama 1 bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2022 pada semester genap. Ini ya, April 2022 pada semester genap tahun pelajaran. Nah, ini ya Bu ya, dijelaskan nih ya. Ya, Pak. Ya, Pak Iwan, saya mau tanya, yang waktu di sini itu khusus waktu tindakan di kelas atau sama waktu ini, Pak, sama waktu penyusunan? Kalau waktu penyusunan kan biasanya lebih dari waktu tindakan ya, paling 2 bulan gitu ya. Iya, dari awal lah Bu, dari pembuatan proposal. Oh, sampai akhir pelaporan ya berarti. Ya. Oke, siap. Ya Bu ya. Oke, siap Pak. Subjeknya adalah siapa ini? Peserta didik kelas 11 MIA. Seluruhnya ya. Oke. Berarti ini seluruh. Ya, kelas MIA A sebanyak 20 orang dengan rincian. Nah, oke itu ya. Ini lengkapi ya. Iya, Pak. Oke, ini buat semua ya Pak Ibu ya. Oke. Nah, prosedurnya oke. Pada tahapan ini awal penting ini berdasarkan ini diketahui bahwa ini nah, ini nggak perlu ini. Enggak pakai. Oke. Langsung aja prosedur penelitian ini mencakup 4 tahapan langsung gitu aja, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan gitu aja langsung Bu ya. Oke, Pak. Oke, nanti silahkan disesuaikan. Ya.
Oke, perencanaan. Nanti kalau bisa dibuat ya per item gitu ya, tahapannya ngapain aja ya. Iya. Sesuai dengan yang kita apa namanya sudah buat bersama itu kan. Iya. Oke, melaksanakan proses. Nah, jadi pelaksanaan tindakan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RTP. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut. Nah, ini dijelaskan nanti nih Bu, pelaksanaan pembelajarannya gini. Pelaksanaannya bagaimana? Nah, dijelaskan sedikit nih memang pada tahap ini berarti kan kita melaksanakan pembelajaran nih sesuai dengan RTP ya. Iya. Iya. Nah, nanti dijelaskan di sini Bu. Dijelaskan di sini ya. Ini bagian dari RPP kita nih Pak Ibu. Ini ya. Pelaksanaan PTK ini gitu ya. Dilaksanakan dalam 2 siklus gitu ya. Laksanakan dalam 2 siklus. Yaitu siklus 1 dan 2. Tiap-tiap siklus nanti gitu ya. Terdiri dari 2 pertemuan. Yaitu pertemuan 1 dan 2. Nah, sekarang di bawahnya nih, Bu ya. Iya, Pak. Nih, pelaksanaan siklus 1 dijelaskan di sini. Siklus 1. Jelaskan ya, Bu. Iya. Pertemuan 1 dilaksanakan tanggal berapa, Bu? Hari. Tanggal. Iya. Iya, Pak. Tanggal. Tahun ya. Ya, itu ya tanggal tahun. Kemudian di sini jam ke ya. Iya. Selama 2 sekarang 2 tatap muka ya. 2 jam JP pelajaran. Ya? 2 JP. Iya. 2 JP. Yaitu pukul berapa nih? Sampai dengan gini ya. Iya. Oke. Itu ya, Bu? Iya, Pak. Siap. Ini ya penekanannya ya, ini ya. Iya. Ini ya. Oke. Nah, terus baru dijelaskan ininya. Pada kegiatan ini dilakukan pembelajaran sesuai dengan RPP. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya gitu ya. Iya.
Ini ya. Nah, kita copy nih. Ini aja dah. Nah, ini. Nah, ini. Ini Bu ya. Apa nih yang Ibu buat di pertemuan pertama? Tulis di sini. Sudah, Bu? Halo. Oke. Nah, terus di sini lanjut lagi nih. Ini lagi di copy nih, copy. Ini dimunculkan lagi di sini, paste. Nah, sekarang nih pelaksanaan. Siklus 1 pertemuan 2 nggih? Iya. Oh, siap. Ini nanti di gitu ya. Iya, nanti saya rapikan. Ini pertemuan 2 ya, nih ya, gini ya, dilaksanakan gitu. Ya, Bu ya. Oke, Pak, siap. Nah, lagi gini lagi nanti ini kegiatan pembelajarannya ini misalkan ya. Nggih. Ini langsung di copy. Oh. Ya. Berarti sampai dengan siklus 2 Ya, pertemuan ini 2, Pak. ini makanya nih biar teman tahu dulu nih, saya copy dulu nih. Ya. Ini saya copy dulu nih. Ya, ini kan gini kan. Ini siklus kedua ya. Siklus kedua pertemuan 1. Gitu ya di ST. Terus ini juga Nah, ada gambaran? Siap. Sudah, Pak. Halo? Nggih. Ada gambaran, Pak Ibu? Pak Irfan, ada gambaran Pak Irfan? Ada, Pak. Nah, ini teman-teman yang nggak hadir, kasihan nih kalau nggak ikut. Jadi terlewatkan ini Mas Rin. Hal penting ya. Ya. Berarti proposalnya kita kirim ulang, Pak? Enggak perlu, tapi diperbaiki dulu, Pak Ibu ya, diperbaiki. Nah, itu cukup menjadi apa namanya? Ya, kok pengetahuan Bapak Ibu. Silakan nanti apa namanya dimaksimalkan nanti setelah pelatihan ini. Itu Pak Ibu ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Pak Rusli, mohon bantuannya, kerjasamanya Pak Rusli. Pak Rusli. Siap, Pak. Mohon kerjasamanya nggih Pak. Bapak banyak sekali belum mengumpulkan tagihan Bapak. Iya Pak. Karena kita udah mau berakhir nih Bapak. Saya harus segera merekap nilai. Jadi mohon kerjasama Bapak nggih. Untuk tugas-tugas dan mohon dikumpulkan Pak. Banyak Bapak belum menuntaskan Bapak ya. Mohon saya biar kita saling kerjasama Bapak. Iya Pak. Usahakan hari ini Bapak dikumpulkan. Saya maksimalkan Pak. Keadaan juga sih. Oh nggih. Ujiannya Bapak nggih, ujiannya ujiannya sudah Pak. Sudah ujiannya tadi saya selesaikan. Oke, artinya kan yang ini RTL tinggal ganti nama itu Pak sama sudah Pak. RTL sudah, cuman lupa upload aja tadi. Tapi sudah diupload tadi Pak. Terus tugas-tugas yang lain gimana Pak? Tinggal ini aja Pak, instrumennya tinggal diupload, terus sama ininya belum saya kerjakan hasil penelitiannya. Hasil penelitian? Iya. PTKN-nya bab 45-nya belum. Oh, laporan? Ya, laporannya Pak. Kita tunggu Bapak biar segera dikumpul Bapak ya. Siap Pak, siap. Mohon kerjasama Bapak. Siap Pak.
Ya, terus boleh kita lanjutkan lagi dikit nih Bu Lia. Iya, Pak. Ya, oke, tahapannya betul Pak Bu ya. Jadi tahapan ini dulu mengamati, dilakukan pengamatan ya aktivitas belajar ya, termasuk mengukur tingkat kepercayaan diri ya. Ya Bu ya. Ini, Pak. Iya. Jadi yang diamati adalah aktivitasnya, tapi kita lebih penekanannya itu ke tingkat kepercayaan dirinya itu ya. Oh, iya. Terus dijelaskan juga di sini bagian pengamatan ini kolaboran juga dilakukan juga observasi tindakan guru oleh kolaboran gitu Bu ya. Oh, iya. Dijelaskan di sini juga. Hambatan ya Bu. Oke. Oke. Nah, refleksi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana indikator keberhasilan tercapai dan mengkaji kekurangan kendala tindakan untuk dicarikan pemecahan siklus 2. Selain itu, hasil refleksi digunakan sebagai masukan tentang pembelajaran sehingga kelemahan-kelemahan ya. Ini ya. Oke, silakan. Ini berdasarkan catatan dari kolaboran ya, Bu. Catatan kolaboran dan pengamatan guru ya. Iya. Ya, pelaksanaan siklus 2 tidak jauh berbeda dengan hanya dilakukan beberapa perbaikan. Ya, pada intinya itu ya. Jadi nanti gini aja nanti di sini hasil refleksi dari siklus 1 dimunculkan pada bagian perencanaan di siklus berikutnya gitu ya, Bu. Iya. Ya, di sini dijelaskan di sini ya. Iya, Pak. Oke. Oke, teknik pengumpulan data. Nah, ini juga disesuaikan ya, Bu. Iya. Jangan bilang ada jenis data lagi. Ini nggak ada nih. Langsung aja teknik. Berarti di sini tekniknya apa? Terus yang kedua alat pengumpulan datanya apa? Gitu langsung ya. Oke. Iya, Pak. Ya, Bu ya. Berarti tekniknya apa yang dipakai di sini, Bu? Angket dan Tes. tes, ya. Ya, teknik angket ini untuk mengukur tingkat percaya diri gitu kan. Oke. Kemudian teknik tes ini untuk mengukur hasil belajar kan gitu. Iya. Diperjelas saja Bu, teknik angket digunakan untuk mengukur
tingkat percaya diri, instrumen yang digunakan adalah angket percaya diri, sementara teknik tes digunakan untuk mengukur hasil belajar. Instrumennya adalah soal apa nih? Soal pilihan ganda. Soal uraian, Pak. Oh, soal uraian ya, berarti soal uraian. Diperjelas ya, Bu. Oke. Karena nih berarti tekniknya kita jelaskan nanti apa teknik yang digunakan, sementara alat pengumpul data itu adalah instrumennya. Jadi instrumen dari angket ini ya angket motivasi, angket percaya diri, gitu kan. Sementara untuk hasil belajar adalah soal uraian, gitu ya, Bu. Oke. Oke, data hasil belajar, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan rata-rata. Oke, ya, deskriptif, kuantitatif bisa seperti itu ya. Yaitu dengan menghitung rata-rata dan ketuntasan klasikal. Oke, saya kira ini bagus. Oh, Ibu berikan kriteria ya? Iya. Perlu apa tidak, Pak? Ya, nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak perlu. Kalau saya untuk gini, untuk hasil belajar, ya udah KKM aja sudah kan? Kriterianya tuntas, belum tuntas gitu aja kan? Iya. Berarti yang kriteria skala 5 ini nggak perlu ya? Kriteria skala 5 yang ini kalau yang untuk tingkat percaya diri penting ini. Iya, nggih. Untuk yang hasil belajar maksudnya. Yang hasil belajar nggak perlu, Bu. Oh, nggih, siap. Udah langsung tuntas dan belum tuntas saja gitu aja. Ya, nggih. Ya. Nggih, siap, Pak. Ya, ini sudah ada penggolongannya ya, bagus deh. Untuk tingkat percaya dirinya ya. Oke. Oke, sudah bagus. Kemudian untuk indikatornya ya diperjelas saja sekarang keberhasilan dari PTK ini. Untuk percaya dirinya berapa persen, Bu? 70% siswa memiliki percaya diri yang tinggi gitu ya. Oke, ya. Ya, berarti tinggi ya, berarti dari sini ya. Dari sini ke atas ya. Oke. Oke. Terus untuk hasil belajarnya ya 75% siswa tuntas kan gitu. Oke. Berarti nanti kita buat tuntas saja di sini kalau mau. Di sini berarti kurang dari 75 tuntas. Kurang dari 75 belum tuntas. 75 ke atas tuntas gitu ya, Bu. Tuntas. Oke, Pak. Oke, siap. Ya, gitu aja. Oke, saya kira gitu, Bu. Udah nyambung ini. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan atas koreksinya. Ya, siapa satu lagi? Siapa yang mau satu lagi nih? Biar besok bersiklus ria lancar. Nah, jangan takut. Yang penting ini lancar besok. Ya, Pak Tengah mau, Pak Tengah? Pak Tengah mau? Siap. Ngehatnya biar lancar, Pak Tengah nge. Siap, Pak. Tapi signalnya kurang stabil di sini, Pak. Silakan, Pak. Siap, tadi sudah dicatat nih, Pak, yang saya screen-nya ini, yang ini. Sudah. Yang tadi siklus 2-nya udah? Udah, saya foto tadi. Oh, gitu. Oke, siap. Nih, signalnya ini kurang stabil. Timbul tenggelam. Hujan soalnya. Di gunung soalnya, Pak. Oke, sekarang coba kita lanjut ya. Kita lanjut ke Pak Nengah. Ini biar ada oleh-oleh ya nanti ya. Biar ada sampel ya, teman-teman ini biar karyanya itu ya siap untuk dipakai gitu ya. Oke, saya mohon izin nih Pak Nengah Siap, ya. Biar lancar nanti Saya share screen. Ngomong dulu. Saya buka dulu yang Pak Nengah dulu ya.
Nah, ini Pak Tengah, Bapak Ibu kelihatan ya? Kelihatan ya? Siapa Ya, Iwan? Aman. kelihatan. Siap, siap. Nah, ini Pak Tengah, latar belakang. Tadi saya udah lihat bagus ya, bagus ya latar belakangnya. Udah bercerita tentang apa namanya kesenjangannya ya, kondisi yang terjadi dengan kondisi ideal sudah muncul di sini. Terus juga sudah coba dihadirkan solusinya ya, yaitu dengan discovery. Oke, ini sudah. Nah, sekarang masuk ke rumusan masalah. Ini judulnya aktivitas dan hasil ya, meningkatkan Ya. aktivitas dan hasil belajar ya. Iya, iya. Ya, Pak. Berarti ini bagaimana, jadi rumusan masalahnya bagaimanakah penerapan model discovery learning untuk meningkatkan aktivitas belajar di setiap siklusnya gitu jelas sama ya. Iya, iya. Siap. Ya, ini aja ya. Iya. Setiap siklusnya gitu jelas ya. Iya, siap. Nah, ini apakah penerapan model discovery learning pada mata pelajaran agama itu dapat meningkatkan aktivitas? Oke, siapa? Apakah ini dapat meningkatkan hasil belajar? Oke, sudah. Ya, ini sekarang untuk rumusan masalahnya seperti itu. Bagaimanakah penerapan model discovery learning untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar di setiap siklusnya? Maka tujuannya adalah untuk menggambarkan penerapan model discovery learning dalam meningkatkan aktivitas. Oke, ini siap. Betul nih ya, sudah pas. Untuk meningkatkan aktivitas belajar, ya oke. Untuk meningkatkan hasil belajar, oke. Manfaat teoritis, oke sama, oke. Praktisnya, dapat meningkatkan aktivitas, oke. Memberikan pengalaman, menambahkan wawasan. Oke, ini sudah betul. Teorinya dipakai teori belajar sosial ya, Pak ya? Ini Pak dengar. Pak Nengah, kayaknya, wah Pak Nengah, jaringan itu. Ini sudah. Oke, ini juga ya ini kan teori belajarnya ya. Oh, teori Pak Nengah ada nggak ya? Siap, siapa Iwan? Tambahkan dikit Pak Nengah teorinya nih. Iya, siap. Berarti teori tentang apa yang belum ada nih, Pak? Teori aktivitas. Aktivitas belajar dan hasil belajar belum ada, Pak ya? Halo Pak Nengah. Iya. Iya, iya. Belum. Tambahkan itu Pak nih. Itu belum ada, Pak ya? Iya, iya, iya. Iya, siap ya. Apa lagi, Pak? Teori apa lagi, Pak? Teori tindakan. Ya, discovery learning-nya belum ada nih, Pak. Teori tindakan. Oke, berarti silahkan nanti tambahkan di sini ya. Aktivitas belajar, hasil belajar. Terus teori tentang discovery learning, Pak.
Pengertian. Pengertian apa lagi di situ? Pengertian, setelah itu Ada ya, ciri-ciri ya karakteristik boleh. karakteristik Kemudian sintak ya. kelebihan kelebihannya Baru di sini kelebihan. Oke. Oke, itu tambahkan. Nah, ini juga penelitian yang dilakukan oleh judul dengan ini meningkatkan prestasi menunjukkan bahwa penerapan modal disiplin dapat meningkatkan. Nah, begini Pak ya. Meningkatkan aktivitas, gini Pak, dan prestasi negara. Untuk motif, gini aja nanti untuk tambahkan ya, untuk aktivitas terjadi peningkatan sebesar sekian persen ya, Siapa ya? dari siklus 1 ke siklus 2. Oh, dijelaskan ya Pak Iwan? Gini Ya, harus diperjelas berapa persen peningkatannya. Oh, oke. Untuk hasil belajar Siap. terjadi peningkatan sama ya Pak? Oke, siap. Kita tambahkan nih Pak Nengah nih, tapi luar biasa siap. Pak Nengah. Iya, Sudah siap, bagus Pak sekali nih Pak Nengah. Tinggal Iya, action Kang nanti Jam. Pak Nengah. Siap Pak Iwan. Ya, oke. Pada prinsipnya sama Pak Nengah nih, tambahkan Iya, siap. semua ya. Iya, siap. Tambahkan yang sama ya. Iya, siap. Oke Pak. Niki guru di sini kalau bisa guru belum menerapkan model pembelajaran aktif itu langsung, jangan langsung discovery learning. Oke, siap. Gitu ya. Iya. Ya, ini nih diperbaiki dikit aja, Pak. Oke, aktivitas hasil belajar di rendah. Iya, Dengan siap. menerapkan discovery learning, aktivitas belajar meningkat. Udah bagus nih. Iya, siap. Terus, hipotesisnya penerapan discovery learning dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di setiap siklusnya sudah. Dapat meningkatkan aktivitas belajar. Oke, siap, sudah. Nah, ini sudah betul nih yang seperti beliaunya ini, Bapak Ibu nih. Ini sesuai sistematika ini, langsung metodologi setting penelitian A ya. Saran saya Pak Tengah, Dejang. Iya, siap. Nanti ketika masuk ke bab nanti ganti A besar Pak nggih. Iya, siap. Ya, Cepat nulisnya. Ya, oke, siap. Prosedurnya yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Oke, siap. Oke, daurnya seperti itu, perencanaan, pelaksanaan. Nah, Niki seperti tadi, seperti ini sudah bagus sebenarnya. Cuma kita tambahkan dikit ya, Pak. Iya, siap. Siklus 1 planningnya ngapain nanti ya? Iya. Perencanaannya, pelaksanaannya. Pertemuan 1, pertemuan 2-nya kita pecah, Pak, nggih? Iya, diuraikan nih. Diuraikan ya, Pak, nggih? Biar bagus siap. ya. Iya. Narasikan. Dinarasikan. Iya. Siap, Pak, nggih? Iya, siap. Oke. Siklus 2 sama juga, pertemuan 2. Oke, observasi kegiatan yang dilakukan.
Format pedoman observasi dikembangkan sesuai dengan fokus penelitian. Observasi ini sebagai dasar merencanakan dan merumuskan rencana. Oke. Oke, tekniknya. Satu kurang lagi nih Pak, refleksi Pak. Nggih. Betul ya? Kan begini pelaksanaannya kan? Nggih. Ini kan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan siklus 1 nah, niki perencanaannya sudah ada di sini kan, Pak? Nggih, nggih. Perencanaan sudah ada, pelaksanaannya langsung nanti di siklus 1-nya. Nggih, Siklus 1 ini dilaksanakan tanggal ini ya, Nggih, tanggal nggih, siap. berapa gitu kan? Nggih, nggih. Nah, kemudian nanti siklus 2-nya tanggal berapa kan gitu. Nggih, nggih. Setelah Nggih, itu nggih. pengamatan dan terakhir refleksi keempat Nggih, itu, Pak. Nggih, nggih. Refleksinya Kurang. tambahkan ya, Pak. Ya, ya, kok. Kurang. Ya, Pak ya. Nggih, siap. Berarti ini nggak perlu kita ada. Berarti refleksi ini nih. Opsi enggak perlu ya, Pak? Ya, nggak perlu lagi Iya. di situ kan, di Nggih, bawah. langsung ke bawah ya. Langsung ke bawah, ini juga nggak perlu observing. Oh, nggih. Ya nggak? Ya. Karena Oh, siklus 2 langsung ke pelaksanaan, Pak. Oh, kita nggih, nggih, nggih. Ke pelaksanaan langsung niki. Nggih, nggih. Nggih, Pak nggih. Nggih, nggih. Berarti nanti niki kita hilangkan nih. Hilangkan. Ya langsung ke pelaksanaan Pelaksanaan. siklus kedua, Pak. Nggih, nggih, nggih. Actingnya. Iya, actingnya di situ ya, Pak ya. Nggih, nggih. Oke, itu. Itu ya, Pak. Nggih, siapa ya? Siklus 1, siklus 2 nanti gitu ya. Nggih, nggih. Ya. Ini sebenarnya sudah betul nih. Siklus 1, siklus 1-nya kan ini yang direncanakan itu actingnya nanti diperjelas di sini, Pak nih. Nggih. Siklus 1 Narasikan pertemuan ya. 1 dilaksanakan tanggal sekian. Gitu, Pak ya. Siklus 2, oh sama juga. Oke, kalau begitu samain seperti ini tapi penjabarannya di sini nanti ya, Pak ya. Di sini ya. Sama seperti Bu ini tadi, yang mana tadi Bu ya? Bu Lia, mana Bu Lia tadi? Iya, Pak. Ini Bu Lia, mana tadi Bu Lia? Nah, ini. Nah, ini Pak, medali gini, Pak. Nah, seperti itu, Pak ya. Belum kelihatan, Pak ya? Oh, Ini kelihatan ya. Belum kelihatan. kayak gini, Pak. Nggih. Nih, siap. Prosedur penelitian. Pelaksanaan tindakan. Ya, Pak ya. Nggih, nggih. Siklus 1, siklus 2. Nggih, nggih. Ya, Pak ya. Nggih. Oke. Siap. Pada intinya, kalau yang Pak Nengah hadirkan ini pun nggak salah juga sebenarnya, Pak. Bisa seperti ini, Pak. Kalau Pak Nengah mau seperti ini juga nggak bisa kok, Pak. Kalau mau ya, Pak ya. Nggih. Siap. Kalau Pak Nengah mau sekali niki, berarti bisa juga, Pak. Berarti nanti kan mana dia? Nah, berarti begini kan? Nggih. Berarti prosedur penelitian ini rencananya dilaksanakan dalam
2 siklus, yaitu siklus 1, siklus 2, siklus 2. Adapun tahapannya adalah siklus 1, berarti kan gitu Pak ya? Untuk siklus 1 berarti perencanaannya niki dulu kan itu. Pelaksanaannya baru nanti untuk pertemuan 1 ini, pertemuan 2 begini. Iya. Gitu Pak ya? Nah, terus siklus 2 perencanaan, pelaksanaan, setelah itu apa? Setelah pelaksanaan berarti observasi. Setelah itu refleksi gitu bisa. Setelah itu baru siklus 2 lagi, Pak. Siklus 2-nya mulai lagi perencanaannya. Enak, Pak, nggih? Ya, intinya gitu, Pak ya. Silahkan gimana lah seninya gitu, nggih. Siap. Oke, silahkan dikembangkan. Nah, teknik yang dipergunakan nih langsungnya diperjelas nanti, nggih. Berarti teknik yang dipakai ini kan berarti aktivitas Pak nggih. Berarti tekniknya observasi nggih. Sama tes. Iya. Jadi teknik yang digunakan. Jadi diperjelas nanti teknik yang pertama teknik ya. Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data aktivitas adalah teknik observasi. Sementara teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar adalah teknik tes. Siapa ya? Dan kemudian untuk instrumennya, alat pengumpul datanya. Alat pengumpul data observasi adalah lembar observasi. Sementara alat pengumpulan data dari hasil belajar adalah tes pilihan ganda. Atau soal pilihan ganda. Diperjelasnya seperti itu kan biar lebih mudah. Siap. Metode yang digunakan ini adalah analisis langsungnya gitu ya Pak ya. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif gitu aja langsung. Ya Pak ya. Siap. Diperjelas nanti di sedikit Pak. Analisis data. Itu ya Pak ya. Analisis data dengan menghitung rata-rata apa nih? Hasil belajar dan persentase gitu ya Pak ya. Kan pada akhirnya kita menghitung persentase jadinya kan. Berapa siswa yang aktif nanti kan begitu. Berapa siswa yang tuntas gitu aja Pak ya. Siap. Diperjelas dikit Pak nggih. Biar lebih terukur. Oke. Nah, untuk indikator keberhasilan ini adalah langsung jadi diperjelas Pak. Apabila aktivitas belajar menunjukkan aktivitas minimal baik, jangan bingung nanti. Biar nggak bingung Pak perjelasnya dengan bahasa yang mudah dipahami Pak. Ya, indikator keberhasilan penelitian ini yaitu gitu ya. Ini ya, saya bantu sedikit perjelas ya. Nah, ini misalkan nih ya. Ini. Untuk langsung aja gini. Untuk aktivitas belajar gimana? Misalkan 75% siswa aktif dalam pembelajaran. Atau 75% siswa menunjukkan keaktifan ya aktif gitu ya, bahasanya yang gampang lah.
Nanti kita Nih. kan bisa apa Nih. namanya? Kita bisa buat menjadi aktif, sangat aktif, kurang aktif gitu, Pak. Nggih, siap. Nah, itu ya. Terus satunya lagi untuk hasil belajar, 75%. ya gitu aja dah, 75%. Siswa Siswa memenuhi KKM ketuntasan. dalam kurung KKM sama dengan berapa ini? 70. Nah, itu aja, Pak. Mudah dipahami, Pak. Oh, ini komentar nih, cukup nih. Ya. Ampun, sampun ini biar paling operasional ya, paling Oh, mudah gitu. dipahami. Iya. Ya, biar nggak bingung nanti. Nih, Ya, siap. udah gini aja. Ini bisa dihilangkan, Pak. Nah, Iya, ini iya. untuk menghitung ketuntasannya bisa ya. Nggih, Niki bisa dihapus niki, Pak. Nih. nggih. Kalau yang ini bisa nih, Pak. Nggih. Ya, Pak, nih. Nggih, siap. Sampun niki, Pak. Nggih. Siap. Sukses semua, Pak Iwan. Nggih, Siap siap. ber-PT Karya. Siap ber-PT Karya. Ya, siap, Pak Iwan, siap. Sukses semua, Pak Iwan. Ya. Yang penting niki sudah apa namanya? Kita sudah ada ini ya, contoh review. Ini perbaikin, Progres. Pak. Habis ini langsung dapat PTK. Kalau instrumennya saya kira udah bagus nih. Coba lihat instrumennya ya. Coba. Berarti Salah instrumennya coba, Iwan. Aktivitasnya salah. Salah instrumennya salah aktivitas. Angket aktivitas. Bingung saya baru ngerti. Instrumennya salah. Instrumennya apa? Buat apa? Angket aktivitas itu. Sebenarnya kan observasi. Oh, lembar observasi. Ya, sebenarnya lembar observasi. Salah ya. Tapi pernyataannya tentang ini ya. Pernyataan tentang aktivitas. Ya, pernyataannya ya selalu gitu. Selalu sering gitu. Ya berarti tinggal diganti aja nanti dia menjadi aktif lembar observasi. Oke, Nge. coba kita lihat nih. Nge. Salah ya. Nggak apa-apa, Pak. Baru setelah mengerjakan tesnya saya tiang itu. Oh, gitu. Ngeh. Kan kemarin kan waktu ujian itu, ternyata ini loh gitu. Ya. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Dan iki yang punyanya Pak Nengah ini biar jadi contoh buat teman-teman yang lain. Bagus sih. Nah, di sini ya, gas instrumen ya. Pak Iwan. Ya. Maaf nih untuk ini saya masih belum jelas, Pak. Yang mana, Bu? Yang ditindakan tadi itu untuk pengamatan dengan itu masih bagian tadi itu ditindakan itu, Pak. Ya, tindakan pelaksanaan observing dengan reflecting itu cuma satu ya, di siklus satu saja. Tidak, harus dua, Bu. Di siklus satu dan dua. Jadi kan PTK itu kan dalam 2 siklus. Ya. Siklus 1, siklus 2. Ya. Nah, siklus satunya mulai dari planning dulu. Ya, menyiapkan RPP dan sebagainya. Ya. Kemudian masuk ke acting, berarti kan tahap pelaksanaan. Nah, dijelaskan di sana pelaksanaan siklus 1 pertemuan 1. Pelaksanaan siklus 1 pertemuan kedua. Sudah, Bu? Setelah itu dijelaskan kapan dia. Ya. Kapan dilaksanakan, terus bagaimana rincian kegiatannya, seperti yang tadi Bu Ia itu. Jadi berarti nanti kan ada tahapan kegiatan pelaksanaannya ya, pendahuluan, inti dan penutup. Nah, itu dimunculkan setelah ke pelaksanaan, berarti observasi, terakhir refleksi. Sudah, Bu?
Nah, masuk ke siklus kedua, lagi gitu, merencanakan lagi. Planning, kemudian acting, pelaksanaan. Nah, di bagian actingnya itu, munculkan pelaksanaan untuk siklus satunya, untuk siklus 2 pertemuan satunya kapan? Untuk siklus 2 pertemuan 2-nya kapan? Ya, Bu ya. Setelah itu, masuk lagi ke observing, dan terakhir reflecting. Jadi 2 kali dimunculkan. Yang ada 2 versi tadi, kalau yang Bu Lia itu usia gelondongan gitu. Kalau yang Pak Nengah itu bisa dipecah seperti itu, siklus 1, siklus 2-nya. Yang gelondongan tadi itu gimana Pak maksudnya? Sekali ya saya munculin. Jadi ceritanya yang Bu Lia itu seperti ini. Mana Bu Lia ya? Iya, Pak. Tugasnya maksudnya mulia. Oh, ini yang Pak Anu nih. Yang Bu Lia tadi itu yang mana ya? Ini nih. Ini Bu Lia yang kayak gini, Bu. Perencanaan, pelaksanaan. Setelah itu pengamatan, terakhir refleksi. Cuma di sini di gelondongan di sini. Di pelaksanaannya. Pelaksanaannya di sini seperti ini. Kemudian untuk siklus satunya, untuk pertemuan siklus 1 pertemuan 1, rencananya dilaksanakan tanggal ini. Pada kegiatan yang dilakukan DP ini adalah langkah-langkahnya adalah kegiatan inti, pendahuluan inti, penutup. Ya. Kemudian siklus 1 pertemuan keduanya tanggal berapa ini? Nah, dimunculkan seperti ini kegiatan. Jadi kegiatannya ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Setelah itu pertemuan siklus kedua, pertemuan 1. Ada kegiatan inti, pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya pertemuan siklus kedua, pertemuan kedua sama. Setelah itu baru ke pengamatan dan refleksi gitu. Terakhir berarti ya 2. Ya? Di siklus 2 tempatnya. Pengamatan dan refleksinya. Gimana? Di siklus 2 tempatnya berarti pengamatan dan refleksi. Oh, tidak. Saya hanya secara teknis menulisnya seperti itu. Tetap di setiap siklus itu ada 4 tahapan itu, Bu. Cuma saya secara pelaksananya saya pecah gitu biar mudah gitu. Penulisannya maksudnya Pak nih. Yang seperti tadi bisa, yang seperti yang Bu Lia tadi itu bisa. Ya maksudnya kalau Bu Lia Ayu itu kan penulisannya di siklus kedua, tapi nanti penjabarannya itu termasuk juga siklus 1 di sana maksud saya. Kalau di siklus kedua, Bu? Siklus 1 ini, Bu. Ini nih. Ini, Bu ya, prosedur. Langsung nih. Nah, kelihatan, Pak. Ini, Bu, iya kan, ini prosedur penelitian, ini kan dihilangkan, nih kan. Nah, terus langsung dah tahapannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, gitu. Perencanaan, pelaksanaan, terakhir ini kan pengamatan dan refleksi. Nah, di pelaksanaannya ini baru dipecah, Bu. Di pelaksanaannya dipecah, Bu. Ini pelaksanaannya ini. Pelaksanaan siklus 1 pertemuan 1 tanggal ini.
Pelaksanaan siklus 1 pertemuan 2 tanggal ini. Pelaksanaan siklus 2 pertemuan 1 tanggal ini. Pelaksanaan siklus 2 pertemuan 2 tanggal ini gitu. Gimana, Bu? Ya, Pak. Izin Pak Iwan. Jadi kan masing-masing siklus itu terdapat pengamatan dan refleksi Pak Iwan, kalau tidak salah yang tangkap. Oke, Di yang masing-masing versi siklus. Pak Nengah, versi Pak Nengah ini kan bisa seperti Nah, itu. iya, Jadi versinya nanti versinya Bulia, tetap ya, itu ya. boleh yang Masing-masing siklus. yang pakai Bulia, boleh yang versinya Iya. Pak. Iya, siap, Jadi siap. kalau versinya Pak Nengah itu kan setiap siklus itu kita ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian observasi, refleksi, kan gitu. Iya, iya. Terus yang Bulia itu juga sama seperti itu, tapi dia sekali aja di pelaksanaan Sekali aja. dipecah dia. Iya, iya, iya. Dipecah dia untuk siklus 1 pertemuan 1, siklus 2 pertemuan 2, siklus 1 pertemuan 2, terus siklus 2 pertemuan 1, siklus 2 pertemuan 2. Iya, iya. Siap, siap. Enten nggih. Iya. Oke, Pak. Oke. Coba kita lihat yang ini sekarang ya. Tugas Ya. niki Pak nggih. Angket ya, Pak? Salah. Angket Nggih, nggih. aktivitas enggak, Pak? Nggih, 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 nggih. Wonten punapi ten. Salah kinten ya. Salah pengertian. Ya, enggak apa-apa. Tinggal diganti nanti. Nggih, nggih. Tapi gininya pun mencerminkan aktivitas. Berarti nanti diganti niki lembar observasi, Pak nggih. Ini ya. Nggih, nggih, siap. Oh, itu kan 34 di mana? Kok bisa berubah? Dulu 1 2 3 4 itu. Ini 1 2 3 4 ya. Iya. Kok bisa berubah itu? Nggih, silakan. Nggih, silakan, Pak. Hmm. Berarti niki selalu berapa ya? Selalu paling berapa nilainya? Selalu 4 berarti. 5, 4. Ada Pak. nol, ya. 3. Ya. Nggih. 2, 1 nol. Berarti ininya siswa ya, Pak? Siswa membaca buku ini. Oh. Saya belum pernah ada yang menggunakan 0, Pak. Belum, enggak ya? Skala itu 1 Satu. sampai 4 atau 1 sampai 5, Coba. Pak. Nggih. Nggih. Biar gini nih kalau memang Detail aja ya. mau gini nanti berarti 1 sampai 5, Pak. Ya, biar gampang hitungnya ya. Ini. Ya, 1 sampai 5 nanti biar gini, Pak nggih. Nggih. Berarti ini 5, Pak. Nggih. 3, 2, 1, nggih. Siswa itu ya, Pak ya? Siswa. Nah, ini diganti ini bahasanya. Nggih. Siswa, jangan saya. Nggih. Ini kan salah ini nggih, siswa. Jadi diganti ini siswa ya, karena kita yang mengamati. Iya. Siap. Kayak gini ya. Nggih. Ya pada intinya itu ya, Pak ya, diganti, Pak ya. Nggih, siap. Oke.
Ya, pada intinya begini. Kalau Bapak Ibu semuanya ya ingin mudah menilai, boleh ada dua alternatif. Pernyataannya kita buat sedikit, tetapi rubriknya kita banyain gitu. Atau kalau rubriknya dikit atau skornya, variasi skornya dikit, pernyataannya kita banyakin gitu. Nih, Pak Nengah, silakan dipakai Pak Nengah. Nih, siap. Ikan teramatin Pak Nengah. Siswa baca buku sebelum dimulai. Ya, kalau memang nanti berarti nanti memang Bapak melihat di sini kan, mereka untuk membaca ya. Oke Pak, bisa nih Pak, Raris Pak, lanjutkan. Siap, nih semua siap. Makasih Pak. Ini ganti lagi Pak ya. Di sini 5 Pak. 5, 4. 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Siap Ewan, terima kasih. Oke. Selamat bersiklus ria. Siap. Sudah lengkap nih. Kartu soal sudah. Nanti jangan lupa lengkapin ini lagi dikit Pak. Lembar aktivitas tindakan guru oleh lembar aktivitas kolaboran oleh kolaboran ya. Ya, siap. Apa ininya Pak? Apa namanya? Pernyataannya itu seperti apa? Sama ya seperti ini. Ya, ini nih seperti yang ini Pak catatan Rizal coba nih ya. Ini misalkan ya Pak Rizal saya lihat sudah bagus nih coba. Ini Pak Rizalnya ini. Oke, ini saya sudah sempat melihat sih tadi Pak Rizal kayaknya sudah ya. Ntar lu. Pak Rizal. Nah, ini. Mohon izin Pak Rizal, saya share karyanya. Ini Pak. Iya, siap. Ya tidak. Menyampaikan tujuan. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran mengarahkan problem statement. Tergantung nanti ininya Pak. Apa namanya? Modelnya. Kalau modelnya ini discovery ini ya. Iya, siap. Kayak supervisi Pak Iwan ya. Ya, modelnya gitu dah. Kayak supervisi ini siap. Merespon, mendorong, terlibatan, menggunakan bahasa lisan yang ya. Oke, lembar supervisi ini. Ya, ini kan kolaboran yang mengamati nanti ini. Iya, siap. Bagaimana Bapak Ibu? Ini sudah melebihi batas waktunya ini. Sebenarnya cuma 2 jam. Tapi karena saya ingin kita oleh-oleh dari pelatihan ini, Bapak Ibu semakin yakin lagi dengan apa yang sudah dibuat. Mumpung pertemuan terakhir. Ya, ini satu lagi nih teman-teman. Ini ya. Bu Melinda ya, catatan saya, instrumen yang dikumpul ini belum sesuai dengan judul ya, Bu. Ya, yang dikumpul instrumen tentang keterampilan, sedangkan yang diukur instrumen pengetahuan ya. Jadi nanti agar di instrumennya disesuaikan, dibuat instrumen pengetahuan. Iya Pak, siap Pak. Untuk angketnya Ibu jangan menggunakan pilihan ya tidak. Kalau angket itu bervariasi 1 sampai 5, 1 sampai 4 lah. Iya Pak. Ya. Untuk Ibu sulis, kisi-kisi sudah bagus, namun soalnya belum ada ini. Iya Pak.
Terus sudah ada lembar observasi tindakan guru dan aktivitas siswa, sudah bagus. Untuk Bu Rosmiati, kisi-kisinya itu masih kisi-kisinya masih dalam 1 KD. Kisi-kisi soalnya harusnya masih dalam 1 KD, tapi yang Ibu kumpul itu kisi-kisinya kok 2 KD gitu ya. Jadi cukup 1 KD aja ya, Bu? Iya, Pak. Cukup 1 KD aja untuk siklus 1 dan siklus 2. Dan 1 kartu soal untuk 1 soal saja. Ya. Nah, untuk soal uraian jangan lupa diberikan pedoman penskoran karena kita akan berusaha melihat kerincian jawaban siswa itu gimana. Iya, Pak. Angkanya sudah bagus. Kalau bisa pernyataannya positif semua. Jangan ada pernyataan positif ya, pernyataan negatif. Ya, biar gampang mengolahnya. Iya. Dan untuk teman-teman yang lainnya, saya tidak bisa maksimal untuk memberikan artinya review, hanya 1-2 orang saja yang saya bisa simulasikan. Oke, nanti Bapak Ibu silakan dari 2 contoh tadi itu mudah-mudahan semakin ada kejelasan ya. Intinya teman-teman, instrumen yang diturunkan agar sinkron dengan judul. Ya, sinkron dengan judul. Jangan membuat instrumen yang nggak nyambung, Pak Ibu. Judulnya tentang pengetahuan, tapi instrumennya tentang keterampilan. Nah, artinya ini 2 hal yang berbeda. Ya, Pak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas semangat, terima kasih atas kerjasama, dan tentunya dalam saya memfasilitasi pastinya tidak bisa maksimal dan Bapak Ibu tidak bisa terlayani secara maksimal. Saya maklum Bapak Ibu karena bisa memaklumi itu, dan Bapak Ibu agar bisa memaklumi saya juga karena saya nggak mungkin akan bisa memuaskan Bapak Ibu semuanya karena saya bukan alat pemuas. Ya, saya tidak mungkin akan bisa memenuhi semua keinginan Bapak Ibu ya karena keterbatasan saya. Dan saya berharap dengan informasi yang kita bagikan ini akan Bapak Ibu semakin jelas di mana yang masih kurang kemarin, dan mohon jangan ditunda, kita perbaiki proposalnya dan instrumennya diperbaiki sesuai dengan variabel masalah yang kita angkat. Ya. Intinya begitu Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas atensinya. Jangan lupa tugasnya dikumpul. Ya, saya akan terus memantau progres dari teman-teman untuk segera mengumpulkan. Dan saya berharap tidak ada yang sampai tidak mengumpulkan. Ya, apapun hasilnya sekali lagi tetap akan kita apresiasi. Yang penting sekarang adalah dikumpul dulu sebisa yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Ya. Saya kira itu dulu Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita berikan aplaus buat kita semua Bapak Ibu. Semoga nanti kita bisa ketemu secara nyata. Jadi dunia nyata kita bisa ketemu ya. Mudah-mudahan saya bisa ke daerah, bisa ketemu Bapak Ibu. Saya diberi kesempatan ketemu dengan Bapak Ibu ya. Amin. Terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu. Terima kasih atas ilmunya Pak. Sudah bagikan ke kami. Pak Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iwan. Ya, mari kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Semuanya mohon nyalakan dulu kameranya. Kita foto bersama dulu sebagai bentuk kita tetap semangat di penghujung pelaksanaan materi inti PTK ini. Ya. Ya, Pak Ibu, Pak Ahmad Asmaun mungkin bisa, Pak Irfan. Mohon diaktifkan kamera.
Pak Ahmad Asmaun. Pak Rusli, gelap sekali Bapak. Pak Firman nggak kelihatan. Itu sebabnya dimatikan dari tadi Pak karena Oh gitu Pak, gelap. siap. Mohon maaf Pak Iwan. Siap. Kita foto bersama ya. 1, 2, 3, disilahkan. Jempol Bapak Ibu, jempol. Nggak kelihatan. Senyum. 1, 2, 3, dipersilakan. Ya, dengan senyum sumringah mari kita tuntaskan pelatihan PTK ini. Semoga semuanya tuntas Bapak Ibu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, oke. Sekali lagi. Ya, sekali lagi Pak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Banyak Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Sehat selalu. Bapak Ibu, semoga sehat semuanya. Amin. Ya teman-teman semoga kita ketemu lagi. Bisa ketemu offline ya Pak. Oleh selesai ya. Bisu. Nggak usah Izin Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu. Terima kasih Pak Iwan, sehat selalu. Sama Pak. Eh.